Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk dalam pembahasan hari ini, Kejadian pasal 21, ayat 22 sampai 34. Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai 34. Saya baca ayat 22, saudara menanggapi ayat 23, kita membaca pertanggapan sampai ayat 34. Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu-cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Jawab Abimelekh, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula aku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelekh kepada Abraham, untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, 7 anak domba ini harus kau terima dari tuanku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Bersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Bersheba, pulanglah Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Bersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ketika kami membaca firman-Mu, biarlah Tuhan juga boleh berbelas kasihan menganugerahkan pada kami hikmat, pengertian, dan juga kekuatan untuk boleh melakukan firman-Mu. Biar Tuhan boleh mengarahkan hidup kami, tidak berjalan dalam kegelapan, tidak berjalan di dalam kesesatan, tetapi berjalan dalam terang hidup yang sudah Kau berikan pada kami lewat Yesus Kristus. Biar Roh Kudus menuntun kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah membahas di dalam awal pasal 21 bahwa Tuhan menepati janjinya memberikan Ishak. Maka ini adalah perwujudan cinta kasih Tuhan. Lalu kemudian dalam khotbah minggu lalu kita juga sudah membahas paralel pasal 21 dan 22. Bahwa Abraham bukan hanya kehilangan Ishak tetapi juga kehilangan Ismail. Dan kita sudah melihat bahwa gayanya itu mirip sekali. Pagi-pagi Abraham bangun, lalu kemudian ada mereka pergi, lalu kemudian ada malaikat yang menjumpai Ismail, ada malaikat menjumpai Abraham, lalu kemudian juga ada seruan pertolongan di tengah-tengah keputusasaan, lalu kemudian juga ada janji Tuhan kepada Ismail, ada janji Tuhan kepada Abraham di dalam pasal 22. Kita diajak untuk melihat kesamaan pasal 21 dan 22. Nah, pertanyaannya adalah, kalau pasalnya sudah sedemikian paralel, sehingga pasal 21 itu mempersiapkan kita masuk pasal 22, kenapa ada sisipan bagian ini? Ayat 22 sampai 34 itu di dalam konteks penulisan kitab Kejadian, maknanya apa? Perannya apa? Sampai 2 bagian yang begitu penting harus disisip. Nah, kita akan jawab ini dulu, saudara. Nah, di mana nyambungnya bagian ini? Kalau kita melihat, saudara, dalam pasal 21 awal itu adalah penggenapan janji Tuhan akan keturunan. Tetapi kalau kita membaca pasal 12, janji Tuhan itu bukan hanya keturunan. Masuk ke pasal 13, masuk pasal 14, kita tahu ada janji Tuhan kedua, yaitu akan memberikan tanah perjanjian. Nah, jadi Tuhan berjanji bahwa Abraham akan punya keturunan. Yang kedua, Abraham akan punya tanah. Yang ketiga, Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi 3 hal ini, aku akan membuat namamu masyhur, aku akan membuat engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi ada 3 hal sehingga pasal 21
itu menunjukkan bukan hanya penggenapan yang pertama, tapi juga yang kedua dan ketiga, saudara. Nanti Abraham itu punya sumur. Nah, sumur ini adalah bagian dari penggenapan janji Tuhan. Dia punya tanah, saudara, dan itu legal, ada perjanjiannya. Dimeteraikan dengan 7 anak domba. Aku punya tanah, akhirnya aku punya tanah. Loh, satu sumur saja loh Abraham, iya. Tapi ini adalah lambang bayang-bayang dari sebuah janji besar yang Tuhan akan berikan kepadaku lewat satu sumur itu. Lalu kemudian di situ ada orang datang, lalu mengikat perjanjian sama Abraham, lalu mengatakan bahwa Abraham, kamu disertai Tuhan. Ini menjadi ciri khas bagaimana bangsa-bangsa di luar Abraham itu melihat nama besar Abraham dan mendapat berkat dari Abraham. Jadi bagian ini penting karena bagian ini menunjukkan penggenapan janji Tuhan meskipun belum lengkap. Jadi kita akan melihat bagaimana Tuhan seringkali tidak menggenapi janjinya sekaligus, tetapi juga secara progresif. Nah, saudara, kita akan melihat, jadi kira-kira itu gambaran pentingnya bagian ini. Jadi ini adalah bagian dari penggenapan janji Tuhan. Dalam pasal 21 sudah digenapi lahirnya Ishak, lalu kemudian mempunyai tanah, yaitu sumur itu. Nanti bagian berikutnya punya tanah lagi, saudara, yaitu Gua Mahpela. Jadi sumur dan kuburan. Ini nantinya ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, 400 tahun sudah di tanah Mesir, ditanyakan mereka, kita mau kemana Musa? Oh, kita ke tanah leluhur. Emang leluhur kita punya tanah? Iya kan saudara ya? Kita mau pergi kemana? Ke tanah perjanjian. Punya tanah? Punya. Sah. Yaitu apa? Yang pertama, sumur Berseba. Yang kedua, Gua Mahpela yang dibeli Abraham dengan harga mahal. Makanya Tuhan izinkan Abraham tuh keluar uang banyak, saudara. Ketika ketemu sama satu orang, nanti kita akan sampai bagian itu. Abraham bilang, saya minta izin boleh beli satu tanah yang saya suka. Lu jangan, kamu orang sini kok, saya kasih aja. Pak Abraham kan sudah lama di Kertajaya. Kita ini kan sudah kayak temen aja gitu. Silahkan pilih ruko yang mana. Ruko ini kelihatan bagus, boleh saya beli. Ambil aja. Berapa sih satu ruko? Aduh Pak Abraham, kita kayak nggak temen aja. Ambillah rukonya, kita sama-sama pengusaha di sini. Jangan gitu. Saya ini cuma numpang. Boleh nggak saya beli? Ya sudahlah kalau Pak Abraham paksa. Sebetulnya tuh nothing loh. Berapa bukanya? Ya satu ruko kira-kira 20 miliar aja, murah lah. Saudara, kalau ruko sekarang mungkin 3-4 miliar, lalu kemudian dia buka harga 20 miliar, itu ngomongnya murah, jualnya mahal. Jadi ketika saudara lihat bagian Alkitab itu, loh ini berarti Abraham diakali. Yang mengejutkan, Abraham bilang, kalau gitu saya minta 3 ya, tolong bendahara cash bayar. Gitu. Itu lebih mengagetkan lagi gitu kan ya. Loh kok dibayar? Nah saudara, jadi dari kisah extraordinary itu mungkin turun-temurun. Si Abraham beli, kena kibul loh dia. Mahal loh itu, tapi itu menjadi sesuatu yang diketahui orang bahwa Abraham punya tanah. Dan nanti ketika mereka keluar dari Mesir, kita kemana? Tanah leluhur. Emang ada? Ada. Ada tanah leluhur. Hal kecil loh saudara. Tetapi bisa membangun jati diri. Bukankah nanti orang Kristen juga jati dirinya adalah kubur? Cuma kubur yang kosong, saudara. Kubur yang kosong itu kebanggaan kita. Kubur yang kosong itu tanda identitas kita, bahwa juru selamat kita sudah bangkit. Ya. Nah, jadi saudara, kita mulai melihat ayat 22 sampai 24. Di bagian itu menyatakan bahwa Abimelekh melihat bahwa Tuhan menyertai Abraham. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Abimelekh bukan orang percaya, dia melihat kesalahan Abraham sebelumnya, tapi lama-lama dia melihat bagaimana Tuhan menyertai Abraham. Lalu dia datang mengatakan, kita bikin janji ya, janji kamu tidak nyerang saya. Andai kata saudara ya, Israel dan Palestina duduk membaca bagian ini, kita pernah janjian loh gitu.
ketemu ya Filistin ya, Palestina gitu kan ya. Tetapi ya memang orang-orangnya sudah berubah. Tapi seandainya gitu ya datang, kita ini sebaiknya sudah jangan perang-perangan, kita bikin perjanjian di Beersheba ini. Oh, alangkah indahnya gitu ya. Nah, tetapi yang pasti adalah saudara, kita melihat di bagian ini Abimelekh melihat Allah menyertai Abraham. Dan ini pola di dalam kitab Kejadian. Nanti Abimelekh ketemu Ishak dan mengatakan, Allah menyertai kamu. Nanti Laban ketemu Yakub lalu bilang, Allah memberkati aku melalui kamu. Yakub, saya tahu kamu diberkati Tuhan. Dan karena kamu kerja sama saya diberkati Tuhan. Sayangnya Laban cuma berhenti di situ. Laban tahu dia kaya karena Yakub. Karena Tuhan berkati Yakub, dia kaya. Sayangnya dia hanya mau kekayaan, tapi tidak mau Tuhannya Yakub. Itu kelemahan Laban. Tapi Laban tahu, Yakub kamu disertai oleh Tuhan. Yang keempat, Yusuf. Jadi sudah lihat ya, Abraham gitu. Ishak keturunannya juga begitu. Jadi gak hanya berhenti di Abraham. Yakub juga kayak begitu. Yusuf juga kayak begitu. Siapa? Potifar mengatakan, orang ini disertai oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat pola ini, kitab Kejadian menunjukkan bahwa umat perjanjian itu meskipun orang asing, Abraham itu kan kalau orang zaman sekarang itu punya mansion, tapi dia pergi ke Surabaya, dia dari Singapura pindah ke Surabaya, terus ngontrak saudara. Numpang kan dia, orang numpang kok. Dia ngontrak. Jadi Abraham, kamu dulu dari mana? Singapura. Tinggalmu di mana? Mansion. Oh, mansion. Sekarang tinggal di mana? Di Surabaya. Tinggal di mana? Ngontrak di Kertajaya. Jadi orang ngontrak saudara. Tetapi orang lihat, wah orang ini disertai Tuhan. Lalu kemudian Ishak saudara. Ishak itu disertai Tuhan. Tapi hidupnya gak gampang. Dia kerja, dijahatin orang saudara. Pergi ya, mungkin nangis-nangis sedih. Tuhan kenapa kok aku kerja dibegituin. Dia gali sumur lagi, dijahatin orang lagi. Dia pindah bikin sumur lagi. Kata yang dipakai sitnah itu ada, kalau gak salah sitnah ya, itu ada unsur disu ke pengadilan. Jadi itu intensitas kekerasan pada Ishak itu bertambah. Bikin lagi, dijahatin lagi. Sampai akhirnya dia bikin, Rehobot itu ya, sumur Rehobot. Kok gak dijahatin orang ya? Mungkin dia rasa ada kehilangan sesuatu itu saudara ya. Biasanya kalau kerja dijahatin orang, ini kok saya kerja gak dijahatin mungkin ya gitu kan ya. Kok begini ya gitu ya. Nah jadi saudara lihat ya, Ishak yang dibegitukan pun akhirnya Abimelekh datang bilang, kamu diberkati Tuhan. Jadi Tuhan tidak berjanji bahwa kalau kita ini anak yang dikasih oleh Tuhan, maka kita itu akan bebas dari kesulitan. Enggak saudara. Tapi masalahnya adalah apakah kita bisa menunjukkan pada dunia bahwa kita disertai Tuhan. Sekalipun dihajar kayak begitu, Ishak tetap tidak kehilangan imannya dia, tidak kehilangan pegangannya dia, tidak kehilangan kestabilannya dia, ketenangannya dia dalam menghadapi kesulitan. Yakub itu ditipu habis-habisan saudara. Saudara mau kerja 14 tahun tidak dapat apa-apa. Itu Yakub. 7 tahun kerja. Nah, kamu kan bilang kalau mau nikah sama anakmu kerja 7 tahun. Sudah 7 tahun, oke boleh nikah. Nikah anak pertama saudara. Lah aku maunya Rahel, kenapa dikasih Lea? Jadi mau Rahel, mau kerja gratis 7 tahun lagi. Memanfaatkan orang bucin saudara. Budak cinta gitu kan ya. Oke, 7 tahun lagi. Besok saya nikahkan kamu sama Rahel. Tapi kerja lagi 7 tahun. Dikatakan karena cintanya pada Rahel. 7 tahun itu sebentar gitu kan ya. Ditipu saudara ya, memperkaya orang lain. Tapi apa yang dilihat oleh Laban? Yakub, kamu disertai oleh Tuhan. Yang ekstrim itu Yusuf saudara. Sudah budak ya kan, kerja sama tuan, statusnya budak. Tapi dia gak mutung. Budak kan, biar aku kerja malas-malas biar dibunuh. Enggak. Dia kerja sebaik mungkin. Lalu tuannya bisa lihat, meski kamu budak, kamu disertai Tuhan. Nanti jadi napi saudara. Napi temennya bilang, orang ini disertai Tuhan. Dalam penjara loh saudara.
dalam penjara, dia bisa mengatakan saya melayani Tuhan, dan orangnya mengatakan orang ini disertai Tuhan. Bagian dari kitab suci ini menunjukkan pada kita, saudara, bahwa penyertaan Tuhan tidak selalu berarti hidup tanpa konflik, tanpa kesulitan. Tuhan tidak langsung membuat kita menang, lancar, sukses. Tetapi justru di tengah keterbatasan, Tuhan tetap akan menyatakan pemeliharaannya. Di tengah-tengah sakit ada sukacita yang melampaui hikmat manusia. Di tengah-tengah kesulitan dan terdesak, Tuhan tetap memberikan kuasa dan penyertaan pada kita. Bagaimana kita bisa bertahan? Dengan melihat kepada Tuhan. Kadang kita minoritas, kadang tidak punya posisi, kadang kita dipersulit, kadang kita dicurigai, kadang kita lemah tubuh, tidak kuat secara ekonomi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita percaya pada Allah dan membuat dunia bisa melihat bahwa kita disertai oleh Tuhan? Bukan berarti kalau begitu saudara mempersulit diri. Oh ya, pola nih ya, kayaknya yang lemah-lemah begini disertai Tuhan. Saya kok kuat ya, saya bikin saya lemah deh. Bukan begitu saudara. Justru kebalikannya, kalau kita yang lemah saja bisa dipakai oleh Tuhan, kita yang kuat juga bisa dipakai oleh Tuhan. Karena kuncinya bukan kuat atau lemah, kuncinya adalah kita taat dan mau dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini adalah ayat 22 sampai ayat 24. Dikenalilah penyertaan Tuhan pada Abraham. Lalu ayat 25 sampai 27, Abraham itu mentang-mentang sudah di atas angin, tetap tidak cari ribut. Banyak orang cari ribut kalau dia punya kuasa. Orang katanya cinta damai karena tidak punya kekuatan, saudara. Misalnya nih, ada satu serombongan anak murid saya, waktu itu lewat, di depan itu ada anak, zaman dulu itu ada anak namanya STM, saudara, zaman dulu. Ya, zaman kira-kira 35 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu ada namanya STM. Jadi murid saya ini lagi jalan, ada anak STM berbarengan di situ. Ya. Jadi dia itu confident, ya, bawa sepatu pulang basket gitu sama teman-temannya, dia jalan, lalu kemudian dia dipalak sama anak STM itu. Ketika dipalak, dia pikir kita toh sama-sama banyak pulang dari basket. Ketika dia nengok ke belakang, temennya tidak ada semua, saudara. Ya. Jadi ketika ditanya sama teman-temannya ketika pulang, saya bilang, loh, itu kenapa cuma yang dipalak cuma satu gitu? Kita lagi jalan, Pak, ada kampus Atmajaya. Dari depan kita sudah melihat ada rombongan anak STM. Kita langsung lari ke Atmajaya. Kita udah panggil dia tetap jalan dengan confident gitu. Nggak dengar ternyata, saudara ya. Jadi yang lain sudah kabur, dia jalan sendiri mangsa gitu. Kemudian dipalak. Nah, di antara teman-teman yang kabur itu ada orang yang cukup kelihatan preman. Saya tanya, kok kamu enggak temenin teman kamu itu? Dijawab apa, saudara? Kita kan cinta damai, Pak. Itu bukan cinta damai, karena dia merasa kalah gertak sama orang-orang yang kelihatan seperti sangar gitu kan ya. Nah, tapi coba saudara, kalau yang nyenggol itu adik kelasnya, langsung dia mengatakan, apa ini kehormatan kan gitu. Jadi kalau dia di atas angin, dia tekan. Kalau dia lemah, dia pura-pura cinta damai. Abraham tidak seperti itu, saudara. Oh, dia sudah di atas angin nih. Enggak, tetap dia tidak cari ribut gitu. Abraham bukan orang yang suka konflik. Abraham tidak kemudian memanfaatkan situasi itu untuk memeras Abimelek dan sebagainya. Satu sisi dia cinta damai, tapi sisi yang lain Abraham itu juga tidak mau mendiamkan ketidakadilan. Jadi ketika negosiasi, ya, sumpah ya, damai ya, sumpah. Tapi Abimelek, sumur saya gali direbut orang mulu, saya tidak terima. Jadi dalam negosiasi itu dia bicara apa yang harusnya menjadi haknya dia. Jadi Abraham itu berani konflik, tetapi cara konfliknya adalah konflik yang sehat. Dia tidak main kasar, dia tidak main ancam, dia tidak pakai senjata, dia tidak pakai kekerasan, tapi dia bicara baik-baik, menyatakan bahwa ini kamu perlakukan saya tidak benar loh, ini tidak adil. Kamu ambil sumur saya, itu sumur saya sudah gali
setengah mati, diambil oleh orangmu. Oh, saya nggak tahu. Ya kalau gitu gimana mau janjian? Oke, kita janjian. Ya, sehingga akhirnya Abraham mendapatkan apa yang menjadi haknya bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara mobilisasi pasukan dan sebagainya, tetapi dalam sebuah perjanjian damai. Lalu kemudian di situ dia mengajukan haknya, dan kemudian di dalam damai pula ada perjanjian. Itu buat apa Abraham 7 domba perempuan itu? Oh, ini untuk menjamin bahwa betul-betul kamu mengakui sumur itu milikku. Aku yang gali. Deal. Nah, akhirnya dia punya tanah, saudara. Wah, berarti punya aku kan? Deal. Secara legal jalan. Ya. Nah, jadi kita melihat Tuhan juga memakai bijaksana hal-hal biasa. Ya. Itu dalam doktrin providensi namanya adalah second source. Tuhan juga memakai legal, perjanjian dan sebagainya untuk menggenapkan janjinya. Jadi Abraham nggak mengatakan, saya sudah dapat langsung janji dari Tuhan, serahkan sumur itu karena ini milikku semua. Abraham nggak begitu. Saya ini numpang. Ya, tapi itu sumur saya yang gali. Kok direbut? Ayo janjian dong, itu punyaku. Yuk kita janjian. Itu punyamu. Jadi Abraham tetap bicara mengenai legal, bicara mengenai adat, bicara mengenai hal-hal sehari-hari untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan. Nah, saudara, di dalam ayat 28 sampai ke 32, di sini kita melihat bahwa sumur kecil itu menjadi tanda awal janji Allah yang besar. Jadi kita melihat ya bagaimana Ishak itu masih kecil, tapi nanti melalui Ishak akan muncul Mesias, yaitu Yesus Kristus. Sumur itu kecil, tetapi nanti akan ada tanah besar yang Tuhan berikan. Nah, kalau tadi 20 miliar 3 ruko itu kan mahal, saudara. Tapi kalau 20 miliar jadi seluruh kawasan Kertajaya kan murahnya pol, saudara. Abraham keluar uang banyak buat Gua Mahpela. Tapi Abraham beriman nanti bukan cuma Gua Mahpela, seluruh tanah yang Tuhan janjikan dari Dan sampai Beersheba akan diberikan pada Abraham. Dan itu murahnya luar biasa. Ya. Tetapi tetap Tuhan akan memakai sarana-sarana berbagai macam hal untuk orang berjuang mendapatkan janji Tuhan itu. Ya, jadi janji Tuhan tidak menghilangkan kesulitan, pergumulan dan perjuangan. Dan kita harus sabar, saudara. Sumur itu kecil, pohon tamariska, pohon itu ditanam, itu artinya Abraham beriman, saudara. Saya tanam pohon, dan pohon itu akan berbuah nanti, berkembang nanti, itu perlu beberapa generasi. Jadi Abraham beriman, meskipun ini janji kecil, tetapi saya akan mendapatkan kepenuhannya di dalam generasi berikutnya. Kenapa? Dia mengatakan Allah itu adalah Allah El Olam. Allah itu kekal. Saya ini sementara, Allah itu kekal. Saudara, Pak Cipto itu dipanggil Tuhan meletakkan fondasi untuk pelayanan GRI di Surabaya. Pak Cipto kerjakan bagiannya. Pak Cipto tabur. Lalu di dalam waktu Tuhan, Pak Tommy memulai persekutuan di daerah Kertajaya. Ibu Mercy dan sebagainya. Dia kerjakan bagiannya. Lalu setelah mulai bertumbuh, Tuhan kirim orang lain. Pendeta Warsoma melayani tempat ini. Lalu setelah itu Tuhan kirimkan pendeta Aitar. Lalu setelah itu Tuhan kirimkan saya. Maka apa yang saya kerjakan itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan letakkan fondasinya dari orang-orang awal lewat pendeta Sucipto, lewat Pak Tommy. Nanti giliran saya sudah selesai, saya pergi. Orang lain yang datang. Yang paling penting siapa, saudara? Tidak ada yang penting, Tuhan yang paling penting. El Olam yang paling penting. Dia adalah yang abadi. Tapi kita semua cuma menanamkan sesuatu. Nah, jadi kita mesti melihat, saudara, bagian kita. Ya, banyak orang tuh selalu klaim gini loh, saudara. Anak itu bagus ya. Bersyukur dulu saya guru sekolah minggunya. Gitu ya. Pembina remaja ngomong dia sempat ateis loh jadi remaja. Bersyukur pembina remajanya saya. Terus orang itu bilang, memang sih dia jadi Kristen, tapi dia jatuh dalam dosa ketika dia pemuda. Saya pembina pemudanya. Iya sih dia balik, tapi akhirnya dia mau jadi hamba Tuhan karena apa? Karena saya jadi
Pembina kelompok kecilnya, akuilah semua gitu ya. Tapi kalau kita percaya olam bahwa Tuhan menggenapi, Tuhan bekerja tuh lewat masing-masing, semua itu penting. Ada guru sekolah minggu yang nabur, ada pembina remaja yang tabur, dan nanti ada orang yang mengembangkan. Jangan lupa ya, dia masuk sekolah teologi gara-gara saya loh. Ya, lu orang semuanya memang berbagian, saya yang paling penting. Tunggu dulu. Allah seringkali bekerja memakai hal-hal yang kecil. Dan Allah akan memakai pekerja-pekerja lainnya untuk menggenapi. Sampai Yesus Kristus datang. Berapa banyak orang dipakai, saudara? Berapa banyak karakter yang muncul? Berapa banyak keunikan pelayanan yang muncul? Siapa paling penting bagi Kristus? Daud kah? Yesaya kah? Atau Yusuf kah? Atau siapa? Saudara kan jawab, semuanya tidak kalah penting. Semuanya kurang penting dibanding Yesus Kristus. Itu jawabannya, saudara. Jadi ketika kita melayani sekarang, satu sisi, gua nggak sepenting yang saya kira, aku nggak sepenting yang aku kira. Tapi yang aku kerjakan juga berbagian ketika ini rencananya Tuhan, yang aku kerjakan penting. Aku ini cuma guru sekolah minggu, tetapi bisa membentuk orang itu. Nantinya dia akan dipakai oleh Tuhan lewat kita menjadi guru sekolah minggu. Nah, saudara sekalian, El Olam kata Abraham, dia adalah Allah yang kekal. Satu pohon, satu keluarga, satu jemaat akhirnya menjadi besar. Maka Tuhan mengatakan jangan pernah menghina permulaan yang kecil. Do not despise the day of small beginning. Jangan menghina hari permulaan yang kecil, karena seringkali Tuhan mengerjakan hal yang besar lewat hal-hal yang kecil. Sebuah sumur, seorang anak untuk menjadi sebuah kebangunan rohani yang besar. Satu orang anak lewat Ishak nanti akan muncul Yesus Kristus. Satu sumur yang kecil akan menjadi tanah yang besar. Dan nanti akan menjadi tanah perjanjian surgawi yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara sekalian, satu hal yang kecil. Kemarin ngobrol dengan Vikaris Budiman Chang. Ngobrol-ngobrol, dia bilang, Pak Anton ingatkan, saya ini kan dari Kebun Jeruk, saya tetap adalah warganya dia, jadi kalau pulang berbagian dan sebagainya, dan saya memang belajar banyak sekali dari Kebun Jeruk dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian saya bilang, iya bersyukur ya Pak Anton banyak sekali diberkati Tuhan merintis Kebun Jeruk. Terus sebagai warga Kebun Jeruk dia mengatakan, koreksi Pak Ivan, Kebun Jeruk dirintis pendeta Eter bukan pendeta Anton gitu. Saya bilang, loh, belum tahu ya pendeta Anton yang rintis Kebun Jeruk. Loh, iya, pendeta Anton meneruskan yang rintis pendeta Eter. Bukan, sebelum pendeta Eter sudah ada pendeta Anton, belum tahu ya? Oh, belum tahu Pak gitu. Aku ceritain. Ya. Ceritanya adalah waktu saya sama pendeta Anton masih kuliah di Institut Reform. Waktu itu pendeta Anton tuh punya jiwa misi. Saya mau merintis. Di mana? Di Kebun Jeruk. Oke Om, aku dukung gitu. Lalu dia rintis, saya tuh kalau manggil orang Pak Om gitu dari dulu gitu ya. Jadi dari saya kuliah kalau manggil orang piye Pak gitu ya. Jadi itu piye Om gitu kan dari dulu ya. Oke Pak, aku dukung Pak gitu ya. Bukan resmi tapi panggilan ala teman gitu kan ya. Oke, gue dukung Pak, dukung Om gitu. Lalu dia bikin. Terus dia bikin di mana? Di Kebun Jeruk. Di rumah siapa? Rumahnya seorang pengurus namanya Aludin Yao. Ya. Jadi saya dibilang kita gantian khotbah ya kata Pak Anton. Oke, saya gantian khotbah. Lalu saya mulai ngerasain kok aneh ya. Saya kalau khotbah Pak Aludin, istrinya, ya, lalu 2 orang lagi, Cuncun dan Printe, 4 orang. Ya. Lalu saya khotbah di rumah Pak Aludin, yang datang 4 orang. Saudara kalau sudah ngerasakan ya, merintis itu seperti apa? Rasanya tuh kayak kok ya 4 orang gitu ya gitu. Bertahun-tahun ya 4 orang itu saudara. Bertahun-tahun. Gantian saya Pak Anton akhirnya Pak Aludin belajar membawakan firman keterusan kan itu ya akhirnya. Ya, keterusan Tuhan berkati gitu. Mungkin itu juga pelatihannya Pak Aludin gitu ya. Dilatih oleh Tuhan lewat itu. Lalu kemudian setelah mulai rintis tiba-tiba ada berita mengejutkan. Saya dikasih tahu sama Pak Anton, Van,
aku diutus. Kalau nggak ke Semarang waktu itu ke Malang, saya lupa yang mana duluan. Aku diutus. Gimana ini persekutuannya ini? Bilanglah Ton ke Pak Tong bahwa kamu tuh lagi ngerintis dan sebagainya. Bilanglah, iya kalau aku dirintis, aku diutus, yang dirintis tuh gimana gitu. Ya, saya juga mulai pikir, wah jangan-jangan nanti saya yang disuruh rintis gitu kan ya. Saya tuh sebetulnya beban tidak sebesar Pak Anton gitu kan ya. Untuk itu saya mendukung, cuman Pak Anton yang banyak berdoa, banyak yang bayar harga gitu. Terus kemudian dia ngomong ke sinode itu, kita sudah ada perintisan di luar dugaan saudara. Pak Anton kemudian minta Pak Anton, waktu itu saya dengarkan telepon gitu ya. Kamu rintis ya? Iya Pak Tong. Siapa yang suruh kamu rintis? Pribadi Pak Tong. Sudah lapor sinode belum? Belum. Liar. Kenapa kamu tidak kasih tahu dulu? Sekarang saya mau utus kamu. Kamu bilang ada begini. Ini kan alasan tidak pergi. Gimana dong? Gitu. Wah dia bingung menjawab gimana. Jadi saya harus bagaimana Pak Tong? Tutup dulu. Ini sebetulnya tidak benar, sekali buka tidak boleh tutup, tapi harus ditutup. Karena kamu tidak sinkron dengan seluruh kebijakan sinode. Kamu sekarang mau diutus, buka begini, gimana caranya diutus? Wah Pak Anton nangis saudara, dia bilang Tuhan, dia kesel gitu. Maksud saya tuh berjuang, terus kemudian ditutup apa-apaan gitu. Tapi ya dia tidak bisa menolak keputusan, dia harus diutus, dia pergi. Saudara. Pergi, berapa tahun kemudian, tiba-tiba ada jemaat ngomong, Pak Tong, ini kan sudah pindah, kita kan sudah ada di RMCI. Kebun Jeruk itu butuh cabang. Ya sudah, Eter buka cabang di sana. Pendeta Eter datang lalu merintis di Kebun Jeruk. Lalu kemudian Pak Anton kan pindah dari Semarang ke Malang, terus ke Bandung gitu kan ya. Terus tiba-tiba Pak Eter mengajukan, saya kayaknya perlu studi untuk masalah PL gitu ya. Jadi Pak Eter waktu itu pergi ke Amerika. Jadi Kebun Jeruk kosong. Ketika Kebun Jeruk kosong, rapatlah sinode. Waktu itu saya belum masuk di sinode. Mereka rapat tuh. Lalu memutuskan, oke, kita mesti cari gembala untuk Kebun Jeruk. Dan gembalanya adalah Pendeta Anton. Majelisnya adalah Pak Aludin gitu kan ya, dan sebagainya itu. Lalu kemudian ketika saya dengar berita itu, saya mikir apa? Tuhan itu mengingat doa yang orang mungkin sudah lupa. Dulu Pak Anton berdoa di situ. Cuma 4 orang. Ketika balik, Kebun Jeruk sudah kira-kira waktu itu 400, 300, 400 orang. Sekarang Kebun Jeruk menjadi 1.100 orang. Dan itu mulai dari 4 orang yang kumpul itu. Sebagaimana kalau saudara lihat Bandung, saya pernah ikut persekutuan di Bandung, belasan orang, 10-15 orang di satu rumah. Sekarang kalau saudara pergi ke Bandung, itu lebih dari 700 orang ibadah di sana. Saudara kalau ibadah di Karawaci 1.300 orang, itu dimulai dari 5 orang kumpul saudara. Yang tiap minggu bingung, ini jadi apa ini kayak begini. Cepat? Tidak. Prosesnya lambat. Dan nanti dari pendeta A pindah ke pendeta B, mungkin siapa tahu diantaranya adalah seorang pendeta yang masuk di situ lalu kemudian mengatakan ini apa-apaan ini ya. Gua lihat kayak begini, enggak bertumbuh dan sebagainya. Bukan tidak bertumbuh, waktunya untuk setiap jemaat itu untuk belajar sesuatu berbeda-beda. Setiap orang kalau melihat Allah adalah El Olam, dia yang punya pelayanan saudara. Kita cuma kerjakan bagian kita. Tapi sambil kita bekerja, kita melihat Tuhan, kalau saya menyerahkan pelayanan saya ke dalam tanganmu, engkau akan mengatur pelayanan ini menjadi pelayanan yang berfaedah bagi kerajaanmu. Biar setiap kita saudara melayani dengan semangat seperti Abraham. Aku hanya mengerjakan bagianku. Aku tidak penting. Siapa paling penting? Tuhan paling penting. Aku cuma mengerjakan bagianku. Dan mungkin di zamanku tidak selesai. Tuhan akan tambahkan lebih lagi dari terus bertumbuh. Dan akan memuliakan nama Tuhan. Dan di antara semua itu saudara, Abraham menutup kisah ini dengan ibadah. Abraham menanam pohon, memanggil di sana nama Tuhan El Olam, Allah yang kekal. Bukan hasil perjanjiannya. Dia bukan mengatakan, oh Tuhan terima kasih, orang melihat aku disertai engkau. Oh Tuhan terima kasih, orang takut datang minta damai sama saya. Fokus Abraham cuma satu.
aku mau menyembah Tuhan. Saudara, dalam pelayanan kadang kita diizinkan gagal. Kadang dalam pelayanan kita diizinkan berhasil. Tapi apakah hati kita mau melihat kepada Kristus dan mengatakan, terpujilah Allah yang kekal. Aku kerjakan bagianku dengan semangat, dengan sepenuhnya. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami seperti Abraham diajar untuk melihat sebuah sumur yang kecil. Tetapi Abraham melihat dengan iman sebuah janji Allah yang besar. Tolong kami juga mengerjakan bagian kami. Dan kami percaya bahwa Allah akan menggenapkan rencanamu. Tuhan mengirim orang demi orang, pekerja demi pekerja. Tetapi bukan pekerja itu yang paling penting. Tetapi Allah yang kekal itu, yang dilayani dari generasi ke generasi, adalah fokus daripada gereja Tuhan. Dan fokus dari pelayanan kami. Tolong kami ya Tuhan melihat titik fokus itu. Dan terjun melayani Tuhan. Untuk melihat Kristus dan kemuliaannya semakin hari semakin nyata. Terima kasih ya Tuhan, jauhkan dari segala sesuatu yang menyilaukan kami. Dan tolong kami melihat Allah yang kekal, yang bertahta, yang memakai setiap kami. Di tengah-tengah kesulitan apapun, biarlah dunia boleh melihat kemuliaan Allah yang nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.